Saudara-saudara yang terkasih, karena masih di awal tahun 2026, di awal bulan Januari juga pertengahan, saya akan menceritakan sebuah cerita kecil. Kalau di Amerika Serikat ada beberapa suku asli Amerika. Ada Navajo, ada Apache, ada Sioux, Duamis, ada Cherokee, itu suku-suku Indian American. Dan ada suatu cerita dari suku Cherokee suku terbesar di Amerika Serikat. Mereka mendiami daerah Oklahoma dan juga North Carolina. Pada suatu malam yang sepi dan tenang, seorang pemimpin suku Cherokee, seorang kakek, duduk bersama anaknya, cucunya yang kecil. Di tengah keheningan malam dia cerita, "Cucuku, ada sebuah cerita bahwa dalam kehidupan kita ada peperangan yang tidak pernah selesai dalam setiap kita. Di dalam diri kita ada dua serigala yang terus berperang. Serigala yang satu adalah serigala yang baik. Serigala yang baik ini melambangkan damai, pengampunan, kemurahan hati, sukacita, kasih, kebaikan, harapan, dan juga empati untuk orang lain. Serigala yang satu lagi adalah serigala yang jahat. Dia melambangkan kemarahan, penyesalan, kebohongan, kesedihan, dendam, rasa rendah diri, ego yang begitu besar. Terus cucunya diam saja. Dan setelah berapa saat cucu bilang, "Kakek, terus siapa yang menang dalam peperangan ini?" Sang kakek pun bilang, "Cucuku, yang akan menang yang kamu kasih makan. Kalau kamu kasih makan serigala yang jahat, itu yang akan menguasai hidupmu. Tapi kalau kamu kasih makan serigala yang baik, itulah yang akan menguasai hidupmu." Ini cerita tentang kita. Dan ini cerita juga tentang tahun 2026 yang apa-apa akan kita buat, akan kita lakukan. Apa yang ingin kita buat di tahun 2026? Mimpi harapan kita untuk menjadi indah, baik, atau justru sebaliknya? Itulah serigala yang terus kita akan hadapi di dalam diri kita masing-masing. Hari ini kita diingatkan ada sebuah peperangan yang tidak pernah berhenti sampai akhirnya antara dua anak Tuhan, Raja Israel, Saul dan Daud. Saul ini sangat cemburu kepada Daud yang begitu luar biasa. Daud sebelum hari ini dikatakan Daud baru saja mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Tidak ada orang umat Israel, bangsa Israel yang berani menantang Goliat karena begitu raksasa dan besar. Goliat melambangkan ketakutan untuk bangsa Israel. Daud yang begitu kecil berani menantang. Berapa sering kita takut menghadapi ketakutan dalam hidup kita? Ketakutan yang ada di luar diri kita. Akhirnya kita tidak berani melangkah ke depan. Akhirnya hidup kita yang mandek saja di situ. Tapi juga ada ketakutan di dalam diri kita juga. Dan kita tidak berani untuk melakukan sesuatu pada ketakutan yang ada dalam diri kita. Banyak. Apalagi kalau kita bicara tentang kesehatan mental yang menakutkan dari kita. 28 juta penduduk Indonesia kena penyakit mental. Itu laporan dari Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu. Di Korea Selatan, di antara anak-anak di bawah 14 tahun telah naik dalam 4 tahun terakhir 70% yang kena kesehatan mental, anxiety, depresi, stres. Itu semua menjadi ketakutan. Tapi kita harus belajar dari Daud yang berani menantang ketakutan. Orang bilang ketakutan tidak akan hilang kalau kita tidak berani menghadapi ketakutan itu sendiri. Jadi harus kita hadapi dan itu akan hilang. Itu yang terjadi. Karena kemampuan Daud mengalahkan ketakutan, akhirnya dia menang, dia menjadi pujaan bangsa Israel. Membuat Saul begitu cemburu terhadap Daud. Hari ini dikatakan Saul mengumpulkan 3.000 ke New York bersama istrinya.
Oke, suatu rahasia. Oke, mungkin Saul juga melakukan hal yang sama untuk menangkap Daud. Ternyata setelah mereka saling berjumpa, apa yang terjadi? Saul mengakui, ya kamu lebih baik daripada aku. Tidak mudah mengakui kekurangan yang ada pada diri kita. Itulah perjalanan hidup kita di tahun 2026 terbentang luas untuk kita semuanya. Yang paling penting adalah beranikah kita mengambil segala kesempatan yang indah. Orang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Ada kata-kata bijaksana mengatakan kita tidak pernah bisa mencelupkan kaki kita ke dalam sungai dua kali. Tidak pernah. Karena sungai terus mengalir. Air pertama kita sentuh sama air kedua kita sentuh sudah berubah. Kesempatan datang dan pergi. Mereka yang mampu grasp kesempatan itu dan mampu menjadikannya, itulah orang-orang yang beruntung. Tahun 2026 menjadi sesuatu yang luas bagi kita semuanya untuk mencapai apa yang kita rindukan. Dan di awal tahun ini Tuhan memanggil para muridnya, 12 murid. Di awal tahun kita diingatkan akan panggilan hidup kita. Kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuasaan kepada para murid untuk melakukan sesuatu. Hal yang sama diberikan kepada kita di awal tahun. Tuhan memberikan kita kekuatan, harapan untuk tahun ini juga. Ini yang sering saya sebut kelekatan dengan Tuhan. Kita bisa membangun kelekatan dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan barang-barang tertentu. Kadang-kadang sulit untuk melepaskan kelekatan kita. Tapi kita ingin membangun kelekatan yang positif, yang baik di dalam kehidupan kita, dan menemukan sesuatu yang berharga. Mari kita menatap tahun 2026 tetap dengan harapan yang Tuhan miliki untuk kita semuanya. Berkat Tuhan untuk segala rencana baik kita di